الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إليك قد حار نبضي في الهوى بين يديك قد سال الورد دمعا مرا شوقا إليك موتا حياة لا أبالي فقلبي لديك خذني إليك أرتشف النور وأعتصر الرحيق من ثغر الشذا يعانق روحي ورد أحمر فيه الردى يا ضحكة أشيح عنها ظل الندى خذني إليك خذني إليك إني ظلام يرتجي وجه الضحى حنين هام كهمس سرى
حار نبضي في الهوى بين يديك. قد سال الورد دمعا مرا شوقا إليك. موتا حياة لا أبالي فقلبي لديك. خذني إليك أرتشف النور وأعتصر الرحيق من ثغر الشذا. يعانق روحي ورد أحمر فيه الردى.
kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sejarah barangkali bagaimana awal mula berdirinya pondok kita ini. Awalnya berawal dari tahun 2013 setelah saya balik dari petugas haji waktu itu, di mana waktu pas di Mekah bersama ketua kloter dan kawihannya waktu itu bersama dengan Kemenak Raya yang mengatakan bahwa satu-satunya desa di Lombok Tengah yang tidak punya madrasah atau pondok itu adalah desa Stambul. Dan sepulangnya saya dari Mekah itu tahun 2013, saya mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di desa Stambul ini, dan semuanya antusias. Sangat senang sekali begitu. Tapi antusias ini tidak didukung oleh bukti nyata yang bisa dituangkan dalam bentuk barang atau dalam bentuk hal-hal yang bisa menjadikan satu bangunan seperti itu. Akhirnya 2013, 14 terus saya coba, 15 terus, akhirnya terakhir di akhir 2016 saya sampaikan kepada orang tua saya pribadi untuk meminta kepada beliau kita dirinya yang sementara, dan sertifikat tanah pun kita tidak akan bawa nanti di akhirat dalam tanah gitu, yang kekal gitu kan. Jadi dengan begitu alhamdulillah, bersyukurillah, orang tua merasa tergugah dan alhamdulillah beliau berkenan untuk mewakafkan tanahnya beliau pribadi seluas 22 hari. Nah, dari situlah kami coba mulai membuka suatu gedung, di mana gedung ini luasnya waktu itu hanya berluas sekitar 7 kali 16 meter. Namun dalam perjalanannya waktu itu kita mencoba membuat satu madrasah aliyah awalnya. Perjalanannya setelah dapat rekomendasi dari Kanwil Kemenak Raya, kemudian menunjukkan Kanwil, saya tidak dapat izin. Alasannya karena tidak sesuai standar gedungnya. Tapi dari situ saya pribadi tidak putus harap, karena kita ini ingin berikhtiar untuk sama-sama bagaimana menyiarkan Islam ini. Akhirnya saya belok kanan ke Dikpora, dan alhamdulillah di Dikpora saya dapat izin untuk pembuatan SMK. Nah, sementara waktu itu kita sudah menyiapkan guru, kurikulum aliyah, dan muridnya juga sudah ada. Akhirnya karena kita menjadi SMK, semua kurikulum aliyah itu kita masukkan di SMK itu. Dalam perjalanannya, tujuan utama kita karena tadi ini adalah ingin mencoba satu menjadi madrasah aliyah. Nah, perjalanannya itu kita coba siswa-siswa kita ini melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, ya, diantaranya sholat berjamaah, kemudian sebelum pulang harus sholat zuhur berjamaah, sampai seperti itu. Namun ada kendala waktu itu karena tempat. Nah, tempat hanya kita gunakan sebagian dari perpustakaan kita punya untuk dijadikan mushola. Dalam seiring waktu dengan ikhtiar yang terus kita lakukan dan atas dapat ridha Allah, alhamdulillah kita bisa membuat satu musola. Alhamdulillah, dan di musola inilah mulai kita datangkan para ustadz-ustadz, ada yang dari Darun Najah, ada yang dari Ummul Qura, ya, ada yang dari NUI Mancor, ada juga dari berbagai macam alumni gitu yang kita naungkan di dalam satu yayasan kita ini. Seiring waktu berjalan, dengan melihat jumlah dari siswa kita, akhirnya kita mencoba membuat satu pondok. Dan alhamdulillah kita dapat izin dari Kemenak Raya menjadi itu pondok pesantren. Nah, dalam kegiatan pondok pesantren ini kita memang fokus bagaimana mendidik santri-santri kita ini menjadi insan-insan yang bertakwa pada Allah dan memiliki ekonomi yang mandiri begitu. Jadi poin utamanya mungkin tidak dimiliki oleh pondok-pondok yang lain barangkali, yaitu di samping kegiatan-kegiatan rohani, kitab, tahfiz, ya, kemudian kegiatan-kegiatan rohani yang lainnya, misalnya sholat malam berjamaah, sholat malam, sholat berjamaah, dan lain-lain.
kita mengutamakan adalah unit usaha. Jadi ada beberapa unit usaha-usaha yang kita coba kembangkan di pondok kita ini dalam rangka menuntut santri-santri kita ini nanti keluar dari sini tidak hanya mampu dalam hal agama tapi juga bisa mandiri dalam hal ekonomi. Jadi ada usaha-usaha, di antaranya ada peternakan duyung, ya, ada peternakan ayam, kemudian sampai kita mencoba memberikan ternak-ternak sapi kepada para wali santri. Dalam rangka apa? Untuk melatih juga para santri-santri kita ini berpikir supaya bagaimana kemandirian dalam ekonomi ini, sehingga seringkali kita ekonomi ini memang suatu penunjang, tapi penunjang yang utama dalam mensiarkan agama yang kita cintai ini. Jadi itulah beberapa yang bisa kita lakukan di Pondok Pesantren Nurul Qalbi ini, sehingga harapannya nanti alumni-alumni kita itu tidak hanya mumpuni di bidang agama tapi juga mumpuni di bidang usaha, ekonomi dan yang lainnya seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan sekilas tentang bagaimana sejarah berdirinya pondok kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.